Dilala bisa buat hidup nggak sih? Bisa. Semua aplikasi bisa buat hidup tergantung cara lo main. Halo Sobat Tukang Tidur, balik lagi di channel Tukang Tidur Bang. Di videoku kali ini aku mau ngobrol lagi ya. Kemarin sempat ngobrol sama Bang Firman, sekarang aku mau ngobrol lagi sama salah satu driver Lalamove di Kota Bogor. Untuk informasi aja, driver ini adalah suhu di Bogor. Jadi udah senior banget lah di Lalamove. Penasaran kan siapa dia? Yuk ikutan terus. Come on guys. Aku mau OTW ke sana nih. Aku mau OTW ke rumahnya nih. Kebetulan dia lagi offbeat dulu. Kayak mau liburan, mau foya-foya dulu. Yuk, let's go. Nah Bang, nih akhirnya aku udah sampai di rumahnya Bang Mangsel nih, rumahnya dia. Kita menuju ke rumahnya Bang ya, langsung aja. Jadi Mangsel ini adalah salah satu driver suhu di Bogor nih. Nah ini rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah ini Bang Mangsel nih. Bang. Sehat. Oke ya, ini Bang Mangsel. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama dia nih. Kita mau cerita-cerita pengalaman dia jadi driver Lalamove nih. Siap. Ayo. Langsung aja. Assalamualaikum. Kenalkan, nama saya Reza. Cuman biasa dipanggil sama teman-teman Mangsel. Saya driver dari Bogor yang masuk di komunitas Lalamove Driver Bogor Raya. Jadi driver Lalamove itu 2 tahun lah. Mulai aktif dari bulan November 2020 sampai sekarang. Jadi 2 tahun kurang kira-kira. Jadi driver Lalamove itu bukan pilihan sih sebetulnya. Habis pandemi, kebetulan kan angkatan pandemi juga nih. Coba daftar ke yang lain karena lama. Dan memang nggak pernah bisa bawa pantat sih sebetulnya, makanya ngikut ke Lalamove itu karena layanannya cuma di barang, jadi lebih aman di barang. Sama dulu sih daftarnya murah dan mudah gitu loh. Itu sih awalnya kenapa coba main di Lalamove dibandingin sama aplikasi lain gitu. Kalau rata-rata targetnya adalah 150.000 per hari. Minimalnya bisa di angka 120, 150. Yang penting keisi semuanya, dari bensin, makan, bisa bawa pulang ke rumah. Dan yang pasti sih sampai sekarang pun kalau main di Lalamove sebetulnya bisa untuk bertahan selama kitanya mau gerak. Kalau kita cuma nongkrong di satu tempat yang memang orderannya agak susah, ya nggak mungkin juga bisa dapet. Cobalah geser ke tempat-tempat yang rame, itu aja. Main Lalamove iya, aplikasi lain enggak. Cuman ada beberapa user-user yang memang lewat WhatsApp lah, atau yang dibilang sama anak-anak sekarang paling offline-an. Cuman diatur gimana baiknya supaya sama-sama berjalan, di online-nya berjalan, di lewat aplikasi offline-nya juga jalan. Dan itu kayaknya bukan rahasia ya sekarang mah, digampangin aja lah. Paling menarik itu yang terakhir kemarin saya bawa babi 3 ekor itu aja. Itu paling keren. Dan apa ya, baru itu gitu, bawa makhluk hidup dan isinya adalah babi, anak babi 3 ekor itu. User dibilang untuk
cancel juga dia rada nggak terima. Cuman ya saya bilang sekali lagi di luar SOP mendingan dibatalin aja gitu. Itulah yang paling menarik bawa babi, sama paling beberapa kue-kue yang akhirnya rusak gitu aja sih. Mungkin karena kendalanya yang masih awal belum berpengalaman, cuman alhamdulillah sekarang udah lumayan asik. Itu sih kalau yang menarik untuk barang bawaannya. Sisanya teman-teman di lapangan, teman-teman yang dikenal, akhirnya kita bisa jalin silaturahmi, dan kalau dalam kondisi terdesak dimanapun kita masih bisa untuk dibantu di mana aja. Ngantor yang paling jauh, kalau main di Lala mah jangan deket-deket bang, sayang argonya kecil. Udah gitu, potongannya juga gede ya kan, Lala Move tahu sendiri. Ngantor paling jauh, mungkin pernah dari Ciawi ke Teluk Naga. Teluk Naga itu adanya di Tangerang ya, di belakang Bandara Soekarno-Hatta. Dari Luiliang nganter sampai ke Stasiun Lemah Abang Cikarang, itu lumayan jauh sih. Paling terakhir yang kemarin itu dari Pajajaran ke Balaraja, ya menurut gue sih jauh, nggak tahu kalau menurut yang lain ya. Cuman itu lumayan lah. Kalau ditanyain pantatnya tepos, pasti tepos. Cuman buat nyari duit, gas aja dulu, curhatnya belakangan, ya enggak? Motor sekarang itu pakai Lexi putih 2018. Kalau yang pada sering lihat tahulah motor gua. Di plat nomornya ada kok stikernya LDBR. Kalau ketemu jangan suka diberhentiin. Dan juga jangan suka diajakin ngopi. Suka mau. Buat driver baru, biasanya sih buat driver baru nih ada dua kemungkinan ini. Driver baru yang benar-benar baru main di online sama yang udah main di online tapi lagi cari pilihan yang lain. Buat yang baru main di online, di Lala itu agak susah. Kalau nggak terbiasa, orderannya cepet hilang, jarak pick up-nya jauh, argonya murah. Tapi coba deh bertanya sama yang udah pada lama, gimana cara enaknya main Lala. Buat yang udah lama main di online terus pindah ke aplikasi Lala, mungkin kagetnya di jarak pickup sama argonya sih gitu. Tapi buat yang driver baru yang bener-bener baru banget, coba aja untuk deketin tempat-tempat yang biasa orderannya keluar. Kalau mungkin sekali nggak dapet, dilihat alamatnya di mana, mungkin bisa mendekat ke alamat situ. Satu lagi, Lala itu nggak untuk yang antarannya deket-deket, karena sayang kalau main di Lala antarannya deket-deket. Pick up jauh, hitungannya kecil. Apalagi untuk di kota Bogor, kalau dibilang orderannya sedikit, iya. Gimana nyikapinnya? Geser bang, jangan di Bogor kota. Coba main ke arah Depok ataupun ke arah Tangerang. Itu pesan yang selalu gue bilang ke teman-teman yang lain. Jadi jangan suka ngeluh lo nggak dapet duit. Mendingan lo jalan biar lo dapet duit. Itu intinya. Di Lala bisa buat hidup gak sih? Bisa. Semua aplikasi bisa buat hidup, tergantung cara lo main. Yang selalu gue bilang, kalau gue pribadi, ini kalau gue pribadi ya, ngandelinnya tuh cuman dari aplikasi, rezeki, koleksi dan koneksi. Itu gue. Ketika lo nyalain aplikasi, lo berharap akan rezeki lo. Dari rezeki lo bakal dapat koleksi. Koleksi itu ada dua. Koleksi lo dengan hero lo. Hero itu dari aplikasi ataupun koleksi dari WhatsApp lo. Di luar dari itu lo bakal dapat koneksi dari hero lo ataupun dari user lo ataupun koneksi dari teman-teman lo yang punya koneksi yang lain. Mulailah dari situ, mulailah nyalain aplikasi untuk cari yang lain-lain. Kenapa? Karena rezeki itu bukan ditunggu bang, tapi dicari. Gimana cara lo dapat rezeki? Ya lo jalan. Kalau cuma duduk doang ngopi, duit lo habis. Itu aja. Harapan buat Lala Move ke depannya simple sih sebetulnya. Drivernya udah banyak. Agak diperhatiin aja apa sih yang jadi tuntutan driver saat ini.
mungkin proses sistemnya sedang berkembang untuk menuju jadi lebih baik. Ada tuntutan-tuntutan seperti WD, real time, ada tuntutan kenapa driver dikenakan orderan curang atau invalid. Tolong dijelaskan, kalau perlu dibuka. Lalamove itu kan punya media sosial yang dapat diakses oleh semua orang. Jadi ketika memang ada tuntutan dari driver, silakan diberitakan apa permasalahannya, apa penanganannya. Tentang tarif, kami dari komunitas pun bertanya tentang tarif. Bukan untuk kenaikan tarif, tapi yang pertama kami tanyakan adalah Lalamove itu pakai ketentuan mana untuk menentukan tarif dan argo untuk drivernya. Dari situ aja kita minta penjelasan. Karena kita nggak pengen ambigu, kita memperkirakan Lalamove menggunakan argo yang mana. Tapi tolong dijelaskan kepada kami yang ada di driver, Lalamove itu menggunakan aturan ketentuan pasal yang mana dalam menentukan argo dan tarif untuk drivernya. Jadi ketika driver ingin ada tuntutan, kami bisa paham apa yang kami tuntut dan apa yang kami minta kepada Lalamove itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetap bicara tentang Lalamove, itu salah satu periuk nasi gue. Periuk nasi adalah tempat gue makan. Jadi ketika ada orang lagi yang menjelekkan tentang tempat gue makan, gimana cara gue tetap menggunakan tempat makan ini secara baik, menggunakan tempat makan gue sebagai penghasilan gue untuk menghidupi keluarga gue. Itu aja sih. Lalamove kalau pengen lu lebih banyak driver yang tetap jalan adalah tolong diperhatikan lagi. Tujuan driver ini bergabung dengan Lalamove adalah mencari kesejahteraan. Jadi tolong diperhatikan kesejahteraan dan tolong informasi, terbukanya informasi untuk para driver. Biar kaminya tidak bertanya-tanya dan ujung-ujungnya mengadakan pergerakan untuk mempertanyakan hal tersebut. Itu Lalamove kalau pengen berkembang, berbagilah, menginformasikan apapun kepada driver. Karena masih banyak yang menggantungkan nasibnya di Lalamove. Buat yang di Bogor, teman-teman driver Bogor, kalau di khusus wilayah Bogor Kota, Bogor Kabupaten, kita ada komunitasnya Lalamove Driver Bogor Raya. Memang agak susah untuk masuk, bukan karena susah, tapi kita lebih ke arah tatap muka, saling tahu, saling kenal, baru kita bisa masuk di grup. Adapun grup yang kemarin di-share sama Bang Catur itu ada Biang Lala, silakan, itu memang grup umum untuk teman-teman di Bogor untuk masuk di sana. Kita ada di Patung Kuda CCM, seberang di depan Bang Danamon kalau untuk sharing-sharing ngopi bareng. Silakan untuk sama-sama teman-teman untuk kumpul di sana. Kalau memang ada unek-unek ataupun ada bahasan yang pengen dibahas, silakan untuk ketemu dengan kami di sana, ataupun bisa langsung pertanyaannya langsung ke Bang Catur nih. Dia kadang suka nyampein pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ke kita. Bang Catur juga salah satu member di LDBR, jadi nggak perlu takut. Sebisa mungkin dia juga bisa jawab kok. Oke, satu lagi, subscribe nih channel ini nih, edukatif. Mudah-mudahan sih bisa lebih banyak lagi ya subscribe ya. Oke, itu aja, makasih.